Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Fitri Lestari SPDI, mahasiswa PPG batch 1 tahun 2025, sekaligus mahasiswa IAIN Pontianak dan guru MTS SA Nurul Huda Cigugur Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Menggapai Kebahagiaan dengan Sabar dan Syukur. Materi pelajaran ini adalah pelajaran Quran Hadis kelas 7 MTS. Metode yang saya gunakan adalah metode problem based learning. Untuk itu, kepada Bapak Ibu penguji yang terhormat, mohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Gimana di samping kiri kalian masih ada sampah gak? Coba cek, dilihat kiri kanannya, ada nggak? Kalau ada coba dipungut dan kalian ambil, nanti buang ke tempat sampahnya masing. Sebelum lanjut ke materi, silakan untuk ketua kelasnya mempersiapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita mendengarkan lagu wajib Indonesia Raya sama-sama. Silakan berdiri. Oke, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan ngecek satu persatu kehadiran di antara kalian, siapa tahu ada yang tidak hadir. Ketika Ibu bicara misalkan satu nama Ujang Alit, berarti kalian mengucapkan salah satu quote of the day-nya ya. Oke, siap? Kalian paham? Oke, Ajmi.
Ujang Alit? Oke. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai meninggal. Oke, bagus. Selanjutnya, Anis. Hadir, Bu. Janganlah menyerah karena satu kegagalan adalah pelajaran. Bagus. Siti Fadila. Hadir. Hidup adalah bertobat dan bukan hanya tujuan akhir. Bagus. Siti Sobaria. Percaya diri adalah penghasil. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, hari ini mari kita tonton bersama-sama tentang sabar. Oke, minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat minggu lalu kalian belajar materinya tentang apa? Optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kalau minggu lalu kita masih membahas tentang terhapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Nah, itu adalah materi yang minggu kemarin. Nah, untuk minggu hari ini kita akan belajar materinya bab 6. Bab 6 itu tentang sabar dan syukur, menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Sebelum lanjut ke materi, mari kita tonton videonya terlebih dahulu. Oke, dari video yang sudah kalian simak, nah apa yang kalian pahami tentang sabar itu? Coba, siapa yang mengerti tentang maksud sabar dari video tersebut? Coba. Siapa lagi yang tahu? Apa? Dalam proses mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Oke. Oke, bagus. Jadi lebih tepatnya yang dimaksud sabar itu bukan berdiam diri ataupun apa? Dalam istilahnya itu berdiam diri itu apa? Pasrah. Bukan, antara pasrah dan sabar itu berbeda. Kalau sabar itu al-huruj minal masakot. Coba kalian ulang, sabar itu apa? Al-huruj minal masakot. Satu, kamu Ujang Alit apa? Al-huruj? Al-huruj minal masakot. Ya, al-huruj minal masakot. Itu makna daripada kata sabar. Jadi bukan sabar itu dalam artian bukan kita diam aja. Terus apa? Masalah bisa kelar, masalah bisa
selesai. Tidak seperti itu. Justru kalau misalkan kita sabar berarti ada upaya untuk apa? Mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Coba kalian kasih contoh, ketika kalian mengalami permasalahan, salah satunya kamu ketika mendapatkan permasalahan diantaranya harus sabar itu seperti apa? Anis? Coba di antara kalian ada yang bisa kasih contoh ketika kalian mendapatkan permasalahan kemudian kalian harus sabar. Coba kasih contoh, siapa yang bisa? Saya. Fadil, coba. Saya sabar ketika jatah bulan dari orang tua. Tepuk tangan. Bagus. Jadi kata Fadil itu kita harus bersabar ketika orang tua kita itu belum memberikan jatah bulanan karena kita basicnya tinggal di pesantren, di sekolah iya, di pesantren iya. Jadi ketika orang tua kita itu terlambat memberikan jatah bulanan gitu ya, lambat 2 hari, lambat 3 hari, berarti kita harus bersabar. Bersabar di situ bukan berarti kita berdiam diri, kita bisa pinjam ke teman, kita bisa apa lagi? Siapa yang bisa menjawab? Bisa apa lagi? Selain kita menunggu orang tua kita mengirim jatah bulanan, kita bisa apa aja selain menunggu dari orang tua? Bisa pinjam ke siapa aja? Anis? Selain ke teman? Ke saudara. Ke saudara juga bisa. Tuh kan salah satunya. Jadi sabar itu bukan melulu kita apa? Berdiam diri, melainkan ada upaya jalan keluar mencari apa? Jalan keluar dari permasalahan. Seperti tadi bahwa makna sabar itu al-khuruj minal masaqot. Antara sabar dan juga apa? Pasrah itu berbeda. Kalau pasrah itu intinya kita sudah melakukan ikhtiar dan menunggu hasil dari ikhtiar tersebut. Oke, kalau yang tadi itu tentang sabar. Kemudian selain sabar ada juga syukur. Jadi judulnya itu bab 6 itu menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Tidak hanya cuman sabar tetapi juga harus dengan syukur. Jadi antara sabar dan syukur itu satu kesatuan erat yang tidak bisa dipisahkan. Maka terjadilah setelah kita punya sifat sabar dan syukur maka akan terciptanya kebahagiaan. Lebih apalagi, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya hadis yang menerangkan tentang sabar dan syukur itu yaitu dari rawahu Muslim an Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amri mu'minin inna amrahu kulluhu khair wa laisa dalika li ahadin illa mu'minin asabathu sara'u sakara fakana khairul lahu wa ana asabathu sabra. Oke, selanjutnya mari kita baca hadisnya bersama-sama. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabali amrin mu'minin inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa mu'minin inna asabathu sara'u fakana khairullah wa inna asabathu sabra fakana khairullah. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah
tahu ya, yang disebut dengan sabar dan syukur itu seperti apa. Oke, karena kalian terlihat jenuh, mari kita dengarkan dulu yel-yel MTS SA Nurul Huda kita. Silahkan ketua kelas dipandu dulu. Siapa kita? Nurul Huda. Oke. Materi udah Ibu kasih tadi untuk memperjelas materi yang sudah dibahas. Nah, Ibu akan kasih LKPD satu persatu untuk kalian. Dibagi 3 kelompok aja ya. 1, 2, 3, 3 kelompok. Lalu kalian kerjakan sama-sama, saling kasih tahu satu sama lain biar kalian sama-sama paham tentang hadis sabar dan syukur ini. Oke, cukup jelas? Cukup paham? Oke, kalian kerja sama bareng-bareng. Sok. Sok, boleh ke belakang. Serius. Coba, ketika kalian baca dan kalian ketika dirasa ini benar-benar kalian paham, lalu kalian checklist di kertas LKPD-nya, oke? Dibuka aja. Nah, di sini kan ada pilihan. Nah, ketika ini serasi dengan kehidupan kalian dalam kehidupan sehari-hari, misalkan lihat di nomor 1. Di nomor 1 misalkan kalian sudah paham, berarti kalian tinggal centang aja, oke? Ada ya, ada tidak. Oke, silahkan kalian kerjakan. Kalian baca dulu, kalian pahami dulu apa pertanyaannya sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, oke? Udah beres belum? Udah. Oke, kelompok 2 silahkan ke depan. Baca nomor 1. Ya atau tidak? Tidak. Kedua. Ya atau tidak? Nomor 4. Oke, hadisnya itu yang mana? Walaisa dalika, yang itu yang nomor 2. Coba dibaca. Walaisa ila mu'minin inna asobathu sarau sukarau pakana khairullah sabra pakana khairullah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang sudah ke depan.
Oke, karena kalian sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan sabar, apa yang dimaksud dengan syukur, dan bisa memahami satu persatu. Jangan sampai kalian tidak bisa membedakan mana itu sabar, mana itu syukur. Boleh sekali lagi, Ibu Tana, yang dimaksud dengan sabar itu apa? Fadil? Menahan? Bagus. Jadi yang dimaksud sabar itu apa? Menahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syukur itu apa? Siapa yang bisa menjawab syukur itu apa? Anis, ya coba Anis. Bersyukur adalah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, jadi antara sabar dan syukur itu dua sifat yang harus sinkron. Di mana ketika dua sifat tersebut udah sinkron, maka akan tercipta apa? Kebahagiaan. Yang dilihat itu bukan besar kecilnya, bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang dilihat itu apanya, Ripa? Yang dilihat itu bukan besar kecilnya, bukan banyak atau sedikitnya, tapi yang dilihat itu kita harus melihatnya dari pandangan apa? Dari keberkahannya. Oke, jadi kita harus lihat dari apa? Keberkahannya. Berkah itu apa? Berkah itu apa? Tambah-tambah kenikmatan. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan itu bertambah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Oleh baca alif coba. Apa? Jadi janji Allah ketika kita bersyukur maka akan Allah tambah. Dan sebaliknya apabila kita kufur atas nikmat Allah maka akan Allah apa? Sesungguhnya adab Allah itu sangat pedih, besar atuh. Jadi apa? Kita harus bersabar. Di samping sabar tetap harus bersyukur. Oke. Nah, sampai sini kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan sabar, apa yang dimaksud dengan syukur. Oke, dikarenakan materinya udah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir, kalian juga sudah mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Alhamdulillah, kalian mengerti tentang apa yang sudah Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang salah. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas silahkan siapkan teman-temannya untuk kita pulang bersama-sama. Silakan ketua kelas. Yaman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lulusan. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya, jangan sampai kalian bolak-belok dulu ya, langsung pulang ke rumah. Oke?
Nah, itu